Bila perlu ikut Anda membantu Roh Kudus itu untuk mengutuki saya. Ya, kalau Anda menganggap Roh Kudus itu punya kuasa. Nih, Ahmad Pati Pasaribu. Ya, bilang sama Roh Kardus kau tuh, Roh Kudus yang kau anggap tuh, dan pemuja si Roh Kudus itu, ya, yang bertuhan pada Roh Kudus itu, atau apalah kau anggap Roh Kudus itu, bilang sama Roh Kudus itu, dan kamu juga yang yakin pada Roh Kudus itu, beriman pada Roh Kudus itu, bilang, ini Ahmad Pati mengutuki kamu Roh Kudus. Ayo kita kutuk dia balik, bilang ya sama Roh Kudus kau tuh ya. Ya. Ada aja Roh Kudus, Roh Kudus. Sadar kau, sadar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa atas segala-galanya. Paham? Pak, kalau Anda tidak suka terhadap orang Kristen atau sesembahan orang Kristen, tidak usahlah ngomong seperti itu ya, seolah-olah Anda ini yang paling baik, paling benar, agama Anda paling benar. Kalau Anda merasa agama Anda yang paling baik, ya sudah, jalankan itu sebaik-baiknya, belajar agama Anda sebaik-baiknya, supaya hati Anda bersih, pikiran Anda bersih, dan mulut Anda juga bersih, tidak bicara serampangan ngawur seperti ini. Kalau tidak suka terhadap sesembahan orang Kristen, ya tidak usah menghina seperti ini ya. Karena apa yang Anda lakukan ini itu sudah masuk dalam ranah penistaan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Jadi ketika Anda menghina, ketika Anda berbicara seperti itu tentang Roh Kudus, Anda sama saja menghina Tuhannya. Pada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Yesus. Karena saya tidak percaya kepada kau Yesus sebagai Tuhan, maka jangan selamatkan saya malam ini juga ketika saya tidur. Kalau sampai besok pagi saya masih bangun dengan keadaan selamat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Yesus yang menghina Yesus Kristus. Bahkan kalimatnya benar-benar menyakiti hati umat Nasrani. Dia seorang mu'alaf asal Medan bernama Nur Aritonang. Video penghinaan itu diunggah akun X Bobby Risakota pada Senin 7 Oktober lalu. Captionnya tertulis, belum kelar soal Ratu Entok muncul lagi nih yang beginian. Bu ya kalau mau viral gak perlu pakai jalur ginian bu, kentara goblok dan gak beradab, kata Bobby. Video berdurasi 45 detik itu tampilin Nur yang bandingin Yesus Kristus dan Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi kami memiliki banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng, Nabi kami itu laki-laki normal katanya. Ada Tuhan berumur 8 hari, nonoknya dipotong, umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, ujarnya lagi dengan logat khas Medan. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau itu normal atau enggak itu? Yesus itu normal atau enggak itu? Jangan-jangan lanjutnya. Video itu menuai kecaman dari warganet. Banyak yang menyayangkan kelakuan Nur sangat tidak beradab. Bahkan ada yang mendukung agar Nur ini dihukum penjara, nggak cuma sekedar selesai minta maaf. Sebelumnya selebgram Ratu Entok menghina Yesus dengan bilang rambut Yesus yang gondrong mesti dicukur pendek. Kabarnya saat ini Ratu Entok udah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumut. Pada Oktober 2023 lalu, TikToker Morteza juga menghina Yesus dengan bilang salib Yesus segera dibalikan ke PLN buat gantung trafo dan kabel. Gara-gara itu Morteza ditangkap pada 21 Oktober 2023 oleh Polres Medan. Aduh, Bu Nur nih emang kelewatan banget ya. Dengan perbuatannya yang menghina agama lain justru malah merusak citra Islam. Lagian Bu Nur ini mu'alaf, harusnya ilmu agamanya lebih diperdalam lagi dong. Bukan malah menghina agama lama Anda. Itu nggak mencerminkan sikap Anda sebagai seorang muslimah yang baik. Semoga Nur Aritonang ditindak tegas ya, biar nggak ada lagi para oknum yang seenak jidat menghina agama orang lain. Yuk saling menghormati agama apapun. Wah, iya. Tadi siang itu ada yang pesan sama saya. Orang Islam ini dikuasai roh. Nah, rohnya orang Islam itu kayak gitu, roh amarah. Ya, suaramu pecah-pecah. Suaramu saja pecah-pecah loh. Loncat. Ya, loncat penyembah Tuhan beranak. Mati berapa?
Matius berapa? 4 ayat 8. 4 ayat Matius 8. 4 ayat 8. Baik. Saya bacakan Matius 4 ayat 8. Baik ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Mana di sini? Dan iblis membawanya ke atas gunung dan menciptakan Kristus mana? Siapa yang dibawa iblis? Yesus di sini. Ngapain dia ke bukit itu? Main kartu dia? Mengapa dia ke bukit itu? Enggak ada main catur di sini. Dia ngapain? Dicobai. Jadi ngapain dia ke bukit itu dengan iblis? Dicobai oleh iblis. Ya. Oh, Tuhan kau dicobai oleh iblis Betul. untuk Untuk apa? Tetapi iblis tidak mampu mencobai iblis. Oh. Tetapi iblis tidak mampu mencobai iblis. Ya. Udah kita loncat ayat selanjutnya. Apa kata terus? iblis? Jika engkau Yesus anak Allah, betul? Dan dia berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Mau Yesus sujud ke iblis? Tidak mau. Kalau Yesus sujud, berarti iblis akan memberikan apapun yang ada, betul? Betul. Maka itu seperti kata Paulus, dengan matinya Yesus, maka hukum semua dihapuskan, maka itu kan nggak ada yang haram kan? Kan nggak ada yang haram, semua boleh kan? Karena itu, saya pikir kamu membawa argumen yang bagus, ternyata kayak begini. Oke, sekarang gini aja. Gun, sekarang gini Gun. Tenang. Oh ya silakan. Terguncang. Enggak ada terguncang. Apanya yang terguncang? Silakan. Apa kata iblis? Apa kata iblis? Jika engkau Yesus sujud kepada aku. Gini, sebentar. Gini, Gun. Kamu pakai perangkat apa ini? Karena suara kamu itu pecah, kemudian kalau saya ngomong itu balik ke saya. Eko. Oke. Bentar, aku keluarin Bluetooth-nya sebentar ya. Sebentar. Waktu di bukit itu, iblis berkata, jika engkau Yesus menyembah aku, maka isi dunia ini akan kuberikan kepadamu, betul? Betul. Persis seperti perkataan Paulus kan, dengan matinya Yesus, maka hukum-hukum dihapuskan. Maka itu kalian semua tidak ada yang haram kan? Semua boleh kan? Sudah? Udah. Baik. Semua boleh kan? Udah bisa saya jawab? Sudah bisa saya jawab belum? Baik. Jadi premis kamu yang pertama dengan premis kamu yang kedua ini nggak nyambung. Premis pertama, saya lagi ngomong ini. Tenang dulu, tenangkan dirimu, tenangkan, lembutkan hatimu dulu. Jadi Muslim itu dikuasai dengan yang namanya roh kekerasan. Ya, makanya tenangin dulu, dengar. Premis kamu yang pertama itu berbicara mengenai bagaimana iblis mengharapkan agar Yesus sujud menyembah iblis. Tetapi Yesus tidak mau. Seandainya Yesus menyembah iblis, maka Yesus menjadi hamba iblis. Nah, di sini iblis minta-minta disembah. Iblis ngemis-ngemis supaya dia disembah. Sama kayak Allah itu. Makanya di dalam sudut pandang saya, iblis ini ya Allah itu yang kalian sembah-sembah itu. Yang ngamuk-ngamuk kalau tenang dulu, saya lagi ngomong. Orang tadi saya ngomong, kamu tenang. Kok nggak nyambung? Oke, benar nggak Allah minta ke Matius 4 ayat 8 betul kan, Yesus sama iblis besti kan? Besti. Kalau Yesus sama iblis besti, artinya Yesus mengikuti iblis. Tetapi di sini bahkan Yesus mengusir iblis, enyahlah kau. Perhatikan nih di ayat terakhirnya. Perhatikan. Maka tenang. Di ayat 19, di ayat 10-nya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Enyahlah iblis. Bagaimana kamu katakan mereka besti? Yang besti itu Allah dan iblis. Oke. Baik. Iblis dan Yesus
Di Matius 4 ayat 8 itu pergi bersama mereka kan ke bukit itu kan. Oke, destiny tapi mereka, kan? ujung-ujungnya dikatakan enyah nggak iblis? Gak usah itu, gak usah kau loncat dulu, aku ikuti Masa kamu mainmu. tidak baca sampai terakhir? Aku ikuti mainmu. Ya, Ternyata- tapi intinya Yesus Ikuti. pada akhirnya mengusir iblis. Edis, santai, minum, Edis. Edis. Dalam pengajaran kau sama anak-anakmu atau di jemaatmu, kau menyuruh orang mengikuti iblis atau menjauhi iblis. Menjauhi iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis kan? Pada akhirnya dikatakan enyahlah iblis. Nggak usah, aku tanya sama kau, ternyata Yesus kau mengikuti iblis. ke bukit Enggak, itu, kan? enggak. Di mana dia mengikuti iblis? Matius 4 ayat 8. Coba baca. Dan iblis membawanya pula ke bukit itu. Siapa yang dibawa iblis? Yesus. Berarti Yesus dan iblis bestie kan? Tidak, Diikutinya iblis sama Yesus kan? tidak. Oh, penipu kau, dasar kafir kau. Ngamuk dia. Dasar kafir Bahkan Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Enyah. Nggak usah kau loncat. Matius 4 Nggak ayat usah 8 loncat. kutanya. Matius 4 ayat 8 kutanya, kau mengajarkan ke anak kau jangan mengikuti iblis. Ternyata Yesus kau mengikuti iblis. Dasar kafir Baik. penyembah Tuhan beranak kau. Marah-marah dia. Sudah? Sudah? Udah kau akui, oke? Sudah. Satu. Akui dulu. Tenang. Saya mau gantian dulu. Gimana? Masa nggak gantian? Yang bestian, sebentar. Yang bestian sama setan itu Muhammad. Nih, saya kasih hadisnya. Saya kasih hadisnya. Yang bestian sama Muhammad. Perhatikan. Tenang. Nih, saya bacakan hadisnya. Tidaklah. Kenapa kamu takut ditanya? Takut ditanya dia. Alkitab, kawannya harus. Kenapa kamu takut ditanya? Gun Saleh, kamu kan telah mengatakan kepada saya bahwasanya Yesus bestian dengan iblis. Saya bantah. Di ayat ini, di ayat terakhirnya dikatakan, Yesus berkata kepada iblis, enyahlah kau. Dikatakan enyah. Bagaimana mungkin mereka besti kalau dikatakan enyahlah kau? Nggak usah kau loncat. Yang dibawa iblis siapa? Kau bilang Yesus. Tuh. Susah ini orang ini. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Dan ada hikmatnya yang harus kita ambil dari cuplikan video ini. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan dari awal cuplikan video, di mana ada seorang yang bernama Ahmad Pati Pasaribu. Nah, Ahmad Pati Pasaribu ini teman-teman, dia mencoba menantang Roh Kudus dan dia mencoba mengutuk Roh Kudus teman-teman ya. Dan ini memang benar-benar dosa yang tidak bisa diampuni menurut Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu menghujat anak manusia, itu kamu masih mendapat pengampunan dosa. Kalau kamu bertobat, berbalik, dan kamu akan diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, engkau tidak akan pernah bisa diampuni baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan itu harus dicamkan oleh Ahmad Pati Pasaribu. Apa yang diucapkan oleh firman Tuhan, iya dan amin. Dan kamu tinggal menunggu bagaimana respon Tuhan terhadap perkataanmu, terhadap tantanganmu. Karena kamu perlu tahu bahwa ada banyak orang yang seperti engkau itu menghujat Tuhan, menghina, menantang Tuhan. Maka apa respon Tuhan kepada mereka? Respon Tuhan dengan lemah lembut kepada mereka, yaitu Tuhan memberikan konsekuensi kepada mereka sesuai dengan ucapan dan tantangan mereka. Yang pertama yang kita lihat Ahmad Dedat, yang kedua Megai Fitri, dan yang ketiga ada Moko Ginta, yang keempat Stephen Indawibowo, yang kelima Agustan, yang keenam ada Ustadz Yahya.
Dan mereka ini semua adalah para penghujat nama Tuhan, penghujat nama Allah, teman-teman. Mereka berani menantang Tuhan, menantang Allah dengan tidak takut-takutnya, teman-teman ya. Tetapi apa respon Tuhan terhadap mereka? Tuhan membuktikan kuasanya kepada mereka, teman-teman ya. Dan sudah kita saksikan bagaimana nasib mereka pada akhirnya ketika mereka tidak mau bertobat. Nah, teman-teman, dan kita lihat seterusnya Nora Aritonang. Nora Aritonang ini, teman-teman, di mana-mana dia menghina Yesus. Di live TikTok-nya, di YouTube, dan itu sudah tersebar videonya tentang penghujatannya terhadap Kristus. Dan kita lihat tadi bagaimana dia menantang Tuhan dan dia memohon Tuhan untuk segera dicabut nyawanya sebagai bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kalau tidak dicabut nyawanya, teman-teman, maka artinya Yesus bukan Tuhan. Tetapi kita akan tunggu bagaimana respon Tuhan terhadap dia. Karena kemarin tantangannya ini sama seperti tantangan dari Ustadz Yaya Waloni. Kalau Yesus Tuhan, Tuhan segera mencabut nyawa saya. Nah, teman-teman, ini tantangan-tantangan yang sebenarnya tidak perlu disampaikan oleh mereka ya, untuk membuktikan Yesus itu Tuhan atau bukan. Karena bagaimanapun pemandanganmu tentang Yesus, sekalipun engkau mengatakan dia bukan Tuhan, itu tidak mengubah bahwa dia bukan Tuhan. Karena apa kata manusia tidak mengubah keadaan Allah itu sendiri. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita bisa belajar memperdalam lagi tentang firman Tuhan supaya kita jangan terombang-ambingkan, teman-teman, oleh pengajaran-pengajaran yang bersebar atau tersebar di berbagai platform media sosial akhir-akhir ini, khususnya di TikTok, teman-teman ya. Perlu kita waspada dan hati-hati, karena teman-teman kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman dan banyak orang yang menyampaikan hujatan, mengolok-olok Tuhan, teman-teman ya, mengejek Tuhan, dan kita percaya bahwa semuanya itu akan tergenapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan biarlah orang-orang percaya itu tetap berdiri kokoh di atas batu karang itu, yaitu Yesus Kristus, dan kita percaya bahwa alam maut tidak dapat menguasainya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.